an kulli madyun, subhanal mufarriji an kulli mahzun, subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun, subhana man idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya mufarriju farrij, 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 farrij anna humumana wa humumana wa husnana, farajan ajilan birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepadaku. Jadi kita diciptakan oleh Allah dengan satu tujuan, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita selama hidup di dunia ini tidak ibadah, berarti kita sudah menyalahi tujuan Allah menciptakan kita. Lah ibadah itu ada kalanya mahdhah, ada kalanya ghairu mahdhah. Ada yang murni itu ibadah, mulai tata caranya, ya kan? Ada ibadah itu yang ghairu mahdhah, seperti halnya kita kerja, apabila diniati ibadah maka bernilai ibadah. Sehingga kalau bisa apapun aktivitas kita, mulai bangun tidur hingga tidur kembali, hendaknya diniati dengan ibadah. Al-Imam Zarnuji beliau mengatakan, banyak sekali orang yang beramal dunia karena baiknya niat menjadi amalan akhirat. Begitu pula banyak sekali orang yang amalannya amalan akhirat, tapi karena buruknya niat menjadi amalan dunia. Makanya dikisahkan ada seorang yang gugur di medan perang, tapi kenyataannya tidak dimasukkan surga. Dan orang ini bertanya, kenapa aku kok tidak dimasukkan surga? Dijawab, karena kamu ketika gugur di medan perang tidak niat untuk memperjuangkan agama Allah, tidak niat li'ila'i kalimatillah, tapi kamu niat agar supaya kamu terkenal, namamu dijadikan nama sebuah jalan, dan kamu dibangga-banggakan oleh banyak orang, dan itu sudah terjadi. Apa yang menjadi keinginanmu sudah aku penuhi, sehingga kamu tidak berhak untuk masuk surga, karena niatmu bukan untuk memperjuangkan agama Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah itu apabila dilakukan bijuhdihil badani, dilakukan dengan sungguh-sungguh, menggunakan badan kita, tubuh kita, seperti halnya sholat, seperti halnya puasa, dinamakan ibadah badaniyah. Sholat itu ibadah badaniyah, puasa juga begitu, ibadah badaniyah. Ada kalanya ibadah itu dilakukan dengan cara mengeluarkan sebagian harta bendanya, seperti halnya zakat, seperti halnya sodako. Itu dinamakan ibadah maliyah, ibadah yang menggunakan harta. Yang ketiga, ibadah yang dilakukan dengan badannya dan juga dengan hartanya, yaitu ibadah yang dilakukan dengan harta dan harta dan
badannya seperti halnya ibadah haji dan ibadah umroh. Badannya juga turut serta melakukan tawaf, sa'i, hartanya juga harus dipersiapkan. Sehingga pergi haji itu bagi orang yang mampu, baik mampu secara finansial maupun mampu secara fisik, kedua-duanya. Kemudian ibadah itu ada kalanya mencakup, mengandung perbuatan, pekerjaan, pelaksanaan. Seperti halnya sholat, zakat, haji itu dilaksanakan. Ada yang ibadah itu caranya meninggalkan. Justru dengan meninggalkan ibadahnya sah. Seperti halnya puasa. Puasa itu meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi puasa Ramadan, di mana di bulan suci Ramadan tidak ada satupun amal ibadah kita yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan, ya, aktivitasnya pun berpahala, asalkan tidak maksiat. Aktivitas kita meskipun tidak berupa ibadah, itu pun berpahala. Naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang puasa aja ibadah, tapi bukan berarti tidur melulu. Wasumtuhu tasbihun, diamnya orang yang sedang berpuasa saja berpahala seperti membaca tasbih. Ini luar biasa Ramadan ini. Makanya bagi Nabi mengatakan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Andai kata umatku tahu kemuliaan, keistimewaan yang Allah berikan selama bulan suci Ramadan, nescaya umatku mengharapkan Ramadan terjadi selama 1 tahun, bukan hanya 1 bulan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga selama Ramadan ini jangan sampai ada waktu yang terlewatkan sedikit pun, sedetik pun. Karena kita tidak bisa menjamin kira-kira Ramadan tahun depan kita masih ada apa enggak. Tidak ada yang bisa menjamin. Sekalipun seorang dokter tidak bisa menjamin. Sehingga kesempatan yang Allah berikan di tahun ini jangan pernah kita sia-siakan. Kita upayakan semaksimal mungkin diisi dengan berbagai macam ibadah. Kalau toh tidak ibadah, jangan sampai maksiat. Karena maksiat selama Ramadan, dosanya juga berlipat-lipat. Dosanya berlipat-lipat. Seperti halnya pahalanya orang yang melakukan ibadah selama Ramadan dilipat gandakan, dosanya orang yang melakukan di bulan suci Ramadan juga berlipat-lipat. Baca Quran saja selama Ramadan, 1 huruf berpahala 1000. Padahal kalau kita baca selain Ramadan, 1 huruf berpahala 10. Karena Ramadan. Doa yang kita panjatkan selama Ramadan mustajabah. Amalan ibadah yang kita lakukan selama Ramadan tidak ada yang ditolak. Meskipun kalau kita lakukan di lain Ramadan tidak diterima oleh Allah. Tapi kalau Ramadan, misalnya kita menjalankan ibadah tidak didasari atas dasar keikhlasan, karena Ramadan masih ada harapan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan di pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan kita mengenai sunnah-sunnah, ya, amalan-amalan sunnah yang dianjurkan agar supaya dilakukan bagi orang yang sedang berpuasa. Kemarin kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa, ya kan? Sekarang kita bahas mengenai hal-hal yang dianjurkan bagi orang yang sedang menjalankan puasa. Apa saja? Yang pertama adalah takjilul fitri, segera untuk berbuka. Idza tayaqqanal hurub, ketika benar-benar matahari sudah tenggelam, maka hendaknya kita segera untuk membatalkannya, untuk berbuka. Beda halnya ketika masih ada keraguan.
Kalau masih ada keraguan, ini udah maghrib apa belum, nggak kedengaran adzan, nggak kedengaran suara misalnya beduk, pertanda masuknya waktu maghrib. Kita juga tidak bawa HP untuk menentukan waktu masuknya sholat maghrib, ya. Kelihatannya kayaknya udah maghrib, kayaknya belum. Maka kita harus menjaga kehati-hatian. Lebih baik, ya kan, kita tunggu sampai benar-benar kita yakin bahwasannya sudah masuk waktu maghrib. Yang kedua, dianjurkan bagi orang yang berpuasa adalah sahur. Tasahharu walau bijur'ati ma'in. Sahurlah kalian meskipun dengan seteguk air. Jadi sahur itu dianjurkan dengan tujuan at-taqawi ala-shaum, agar supaya nantinya selama kita menjalankan ibadah puasa bisa menjalankannya dengan sempurna. Yang kedua, agar supaya kita tidak menyerupai orang-orang ahli kitab. Orang ahli kitab itu juga puasa, tapi puasanya tidak pakai sahur. Apalagi orang-orang Darmo Gandolojo itu puasa, malah puasanya itu wisol, 7 hari 7 malam tanpa mangan, tanpa minum. Agar supaya puasa kita tidak menyerupai dia, maka disunnahkan untuk sahur. Meskipun dalam keadaan sudah kenyang, tetap dianjurkan sahur. Aku tadi udah makan 3 kali ya. Meskipun kenyang, ya tetap dianjurkan untuk sahur, walau birutobin, meskipun dengan 1 buah kurma rutob. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas kapan masuk waktunya sahur? Wa yadkhulu waktu sahuri mim muntasifil lail. Waktunya sahur itu di atas jam 12. Kalau kita sahur jam 10 malam bukan sahur itu namanya, embo. Jadi sahur itu di atas jam 12, jam setengah 1, jam 1 itu namanya sahur. Kalau jam 11 malam sahur dhisik, daripada nanti kamu sulit untuk dibangunkan. Jam berapa ini? Jam 11. Namanya bukan sahur. Sahur itu masuk waktunya mim muntasifil lail, di pertengahan malam. Lantas dianjurkan kalau kita sahur hendaknya diakhirkan. Tapi bukan akhir-akhir mepet subuh, ndak, diakhirkan. Ya, sampai waktu kira-kira berapa dari subuh mengakhirkan sahur itu binahwi khamsina ayatan, kurang lebih menjelang subuh selama membaca 50 ayat. 50 ayat itu kurang lebih 1/4 jam. 15 menit menjelang subuh. Jadi 15 menit menjelang subuh kita sahur. Masa sahur itu makan sampai 1 jam? Kan enggak mungkin lah. Makan itu paling lama 10 menit. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, andai kata kita sudah diberi aba-aba imsak, meskipun imsak itu belum masuk waktu subuh, hendaknya kita berhenti untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Jangan sampai seperti beberapa teman kita, begitu selepas sahur ya merokok, diingatkan oleh temannya, ya udah ini mau subuh, malah belum adzan. Begitu kedengaran kumandang adzan, langsung rokoknya sedot habis-habisan. Terakhir batal puasanya. Karena ketika dia menghisap rokoknya sudah masuk waktu puasa, sudah habis waktunya sahur. Jadi kalau bisa ya 15 menit sebelum subuh kita berhenti untuk
melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya dianjurkan ketika kita berbuka, ya, ketika kita takjil berbuka ala rutobin, yang kita konsumsi kurma rutob. Ya, mahal memang. Kurma rutob itu kurma yang udah mateng tapi belum kering. Ya, rasanya kalau sampean pernah makan sawo kecik, tahu sawo kecik ya? Kurang lebih 11-12 rasanya sama dengan sawo kecik. Sawo kecik yang bunder kecil-kecil itu. Kurang lebih seperti itu rasanya, 11-12. Kenapa harus rutob? Karena kandungan daripada rutob itu bisa mengganti energi kita yang seharian mulai berkurang. Dengan makan rutob fitron 3 buah, ini akan pulih kembali. Kemudian kalau tidak ada rutob, kalau tidak ada kurma rutob, fabusrin. Busrin itu kurma yang masih cemengkel, yang ada sepat-sepatnya rasanya, busrin. Nah, kalau tidak ada kurma busrin, maka kurma yang sudah kering, namanya tamur. Kurma yang sudah diawetkan, yang sering dijual di tempat kita itu, namanya tamur. Kalau tidak ada kurma itu, maka sebagai gantinya adalah air zam-zam. Tambah mahal ini. Kalau tidak ada air zam-zam, maka air putih, air mineral. Kalau tidak ada air putih, maka kita berbuka takjil dengan menggunakan makanan manis yang tidak melalui proses dimasak. Misalnya pisang, ya kan, madu, atau mungkin kismis, ya raisin itu, zabib kalau bahasa Arabnya, atau mungkin manis tanpa dimasak apa? Kalau tidak ada itu, maka ya kita takjil dengan makanan manis melalui proses dimasak. Banyak ini kolok, ya kan? Apalagi madu mongso, mencret. Ini sebelum kita makan makanan yang mengandung karbohidrat tinggi ya. Selepas kita batalkan, kita sholat. Setelah sholat baru kita makan besar. Jangan makan besar dulu, sholatnya belakangan. Karena waktu maghrib itu waktu yang paling singkat. Paling singkat. Kalau kita makan dulu, selepas makan ke WC-nya aja 10 menit, belum rokokannya, udah keburu habis waktu zuhur. Waktu apa? Waktu maghrib. Dosanya mengakhirkan maghrib, ya kan, tidak bisa di-cover dengan pahala yang kita lakukan selama melakukan puasa Ramadan. Karena sholat itu penentu. Kalau sholat kita diterima, maka seluruh amal ibadah kita diterima. Kalau kita sholatnya tidak diterima, ya jangan diharapkan diterima ibadah puasa kita. Puasa tapi tidak sholat, ya sama juga bohong. Puasa ya tapi tidak sholat, repot ini, angel. Jadi meskipun kita puasa, sholat nomor 1. Lebih-lebih ini sholat maghrib yang sering terlewatkan, sholat maghrib biasanya. Jadi kalau biasa kita setelah takjil, kalau bisa kita lakukan setelah kita takjil, kita batalkan dengan tadi berbagai macam makanan ya. Kemudian baru kita sholat, selepas sholat baru kita makan nasi. Kemudian dianjurkan ketika kita mau membatalkan, artinya berbuka, hendaknya membaca doa berbuka yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Itu yang umum kan sampai segitu. Sebenarnya ini masih panjang. Zahabat dhama'u wabtallatil uruku wa thabatil ajru insyaallah. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa'aftartu. Allahumma inni as'aluka birahmatikal lati wasi'at kulla syai'in antaghfirli. Kemudian kita memanjatkan doa sesuai dengan keinginan kita.
Karena waktu menjelang berbuka itu merupakan waktu mustajabah. Yang belum punya anak, doa waktu itu insya Allah dikabulkan. Yang belum punya pasangan, doa waktu itu. Yang rumahnya masih dikontrakan, doa waktu itu. Jangan amin tok, nanti dilaksanakan. Menjelang buka itu kita doa, ya Allah, begitu. Kita berdoa tidak harus bahasa Arab doa itu. Ya Allah Maha tahu kok apa yang ada di benak hati saya, apa yang menjadi keinginan saya. Allah Maha tahu, ngapain doa? Wong Allah sudah tahu. Kita berdoa itu menunjukkan bahwasanya kita itu membutuhkan Allah. Fadu'ai wabtihali syahidun li biftikori. Makanya orang itu kalau tidak berdoa sama dengan orang itu merasa tidak butuh terhadap Allah. Padahal kita itu sangat membutuhkan Allah. Hal yang kecil pun kalau Allah tidak membantu kita, menolong kita, tidak akan pernah terjadi. Apalagi hal yang besar. Kita bisa duduk di tempat ini itu karena pertolongan Allah. Andai kata Allah tidak menolong kita, kita tidak akan pernah bisa duduk di majelis ini. Apalagi ini bulan suci Ramadan. Man hadhara majlisal ilmi fi Ramadan, barang siapa yang mendatangi majelis ilmu selama Ramadan, kataballahu lahu likulli qadamin ibadata sana. Setiap langkahnya berpahala ibadah setahun. Wa yakunu ma'i, kata Nabi, kelak akan bersamaku tahtal arsy, di bawah aras. Hanya modal mendatangi majelis ilmu. Ya, karena banyak orang yang tidak tahu. Ya kan, mungkin ada yang datang karena faktor ini program kampus ini tidak datang, tidak enak, mungkin begitu. Makanya niat seperti itu dihilangkan. Saya niat datang ke majelis ilmu karena semata-mata ingin pahala dari Allah. Kemudian hal-hal yang disunahkan selama berpuasa bulan suci Ramadan adalah taftirus shaimin, memberi makan orang-orang yang sedang berpuasa. Karena apa? Lima fihi minal ajril kabir, karena pahalanya besar sekali. Sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau, juga riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, juga Ibnu Hibban, di mana baginda Nabi bersabda, man fattara shaiman, barang siapa yang memberi makan, memberi berbuka orang yang sedang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang sedang berpuasa. Ghairu annahu la yunqasu min ajri shaimi syai'an, hanya saja tanpa mengurangi pahalanya orang yang sedang berpuasa. Ini perlu saya jelaskan. Wah, kalau begitu mendingan aku kasih berbuka orang puasa saja, wong pahalanya sama dengan puasa. CNAE. Begini, hadis ini harus dipadukan dengan hadis yang lain. Memberi berbuka, memberi makanan terhadap orang yang sedang berpuasa, pahalanya besar sekali. Bahkan seperti halnya orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahalanya orang tersebut. Ini harus dipadukan dengan hadis yang lain, di mana dikatakan barang siapa yang tidak berpuasa 1 hari saja tanpa udzur syar'i, maka tidak bisa dosanya ditutupi meskipun puasa selama 1 tahun. Ini kalimatnya bukan 1 tahun, tapi yaum fid dahri kulli. Dahri itu bisa diartikan seumur hidup. Makanya hadis ini ada yang mengartikan tidak puasa 1 hari saja tanpa ada udzur syar'i, dosanya tidak bisa tercover meskipun dengan puasa seumur hidupnya. Bayangkan, andai kata kita memberikan berbuka puasa terhadap orang sedunia, tapi kalau kita tidak puasa, ibarat orang punya gajian 1 bulan 1 miliar, kan banyak itu 1 miliar, tapi hutangnya 1000 triliun, gak ada artinya. Sampai gajiannya, bayarannya 1 bulannya 10 juta. Ini udah dibayar belum gajiannya? Ya mudah-mudahan segera dibayar ya. Misalnya gajian sampean 1 bulan 10 juta.
Tapi hutangnya itu 1 miliar 10 juta tidak ada artinya. Meskipun gajian sampean itu hanya 1 juta 1 bulan, tapi tidak ada beban hutang. Ini sangat berarti sekali. Meskipun tidak memberi makan terhadap orang yang sedang berpuasa, asalkan kita sendiri puasa, itu lebih penting, lebih diutamakan, lebih selamat daripada kasih berbuka orang banyak tapi dirinya sendiri tidak berpuasa. Begitu cara mengartikannya. Kemudian yang berikutnya, mandi janabat sebelum subuh. Ya, makanya kalau hubungan suami istri di malam hari Ramadan itu ya kira-kira lah, jangan mepet-mepet sahur. Nah, kalau mepet-mepet sahur tengah-tengah begitu terus kedengaran adzan gimana posisinya? Sehingga andai kata kita junub, misalnya junub malam hari belum mandi, kemudian waktunya mepet, kalau pakai sahur ndak junub, kalau junub ndak sahur, milih mana? Sahur aja dulu. Sebelum makan wudhu sebagai gantinya mandi. Nah, mandinya meskipun udah masuk berpuasa ndak apa-apa, hanya saja disunahkan mandi janabat itu qoblal fajri, sebelum terbitnya fajar. Ya. Ini yang junub ya, enggak junub ya enggak usah lah. Enggak usah diperjunub ya. Yang berikutnya, mandi setiap malam selepas maghrib. Jadi selepas berbuka mau mendatangi masjid untuk sholat isya dan taraweh, disunahkan mandi dulu. Lebih-lebih yang keleknya bau, itu malah nggak sunnah, malah wajib itu. Karena apa? Kalau tidak mandi mengganggu kenyamanan jamaah. Ketiaknya pahit. Pergi ke masjid dari mandi, masya Allah. Saat masjid itu ngeluh kabeh, kok ngeluh, ngalang-ngalang minyak nyong-nyong ya ambune. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping itu likayan satolil qiyam, agar supaya selama kita menjalankan ibadah sholat isya dan taraweh semangat. Karena umumnya orang itu setelah makan hawanya apa? Ngantuk. Mari mangan itu akeh ngantuk ya, apalagi orang yang terindikasi kena diabetes. Mari makan mesti ngantuk nyangap angop bae. Agar supaya itu tidak terjadi selepas berbuka, sebelum kita ke masjid sholat isya dan taraweh berjamaah, kita mandi terlebih dahulu. Kalau bisa mandinya keramas, ya pakai sampo yang harum, pakai sabun yang harum. Selepas itu kita pakai baju baru, artinya baru bukan baru beli, baru dicuci. Kemudian kita pakai parfum, pergi ke masjid, masya Allah. Begitu kita jalan di masjid, kita udah di masjid, baunya masih tertinggal di tempat kita berjalan tadi, masya Allah. Ini luar biasa pahalanya. Kemudian selama Ramadan hendaknya kita menjaga jangan sampai tidak melakukan sholat taraweh. Karena sholat taraweh itu pahalanya luar biasa. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mangqama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Ini hadis riwayat Bukhari Muslim ini, sahih ini. Barang siapa yang sholat taraweh, qoma Ramadan, qiyamul Ramadan itu kebanyakan ulama-ulama mengartikan sholat taraweh. Barang siapa yang sholat taraweh didasari atas dasar iman, artinya iman itu tasdikon biwa'dillah, percaya terhadap janji-janji Allah. Wahtisaban, artinya ihtisab ini aitolaban liwajihi wa thawabi, mengharapkan ridho Allah dan pahala dari Allah, bukan mengharapkan amplop loh. Ini kadang-kadang saya kan juga khotib ya, juga imam ya. Ini hati ini selalu dijaga ini. Ya. Ini jangan sampai tarawih itu hitung-hitungan. Ya kan? Kalau tidak demikian maka pahalanya hilang, amplopnya tok yang dapat tapi pahalanya tidak dapat. Kalau kita tarawih dengan niatan tadi didasari atas dasar percaya terhadap janji Allah, mengharapkan ridho dan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dosa-dosa yang pernah dilakukan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Meskipun ada ulama yang mengatakan dosa-dosa ini bukan dosa besar, melainkan dosa kecil. Tapi ada ulama yang mengatakan semuanya dosa, baik kecil maupun besar, selain dosa hakul adami. Kemudian selama Ramadan hendaknya kita menjaga sholat witir. Ya, mungkin sebelumnya tidak pernah sholat witir, Ramadan sholat witir. Dan witir Ramadan itu beda dengan yang lainnya. Witir yang kita kerjakan selama Ramadan disunnahkan berjamaah. Yang kedua dibaca jahar, Fatihah dan suratnya. Yang ketiga disunnahkan memanjatkan doa kunut di atas tanggal 15. Itu yang diajarkan oleh Sayyidina Umar. Ini merupakan sunnatil khulafair rasyidin. Kemudian yang berikutnya, hendaknya kita memperbanyak baca Al-Quran bitadabbur dengan memahami artinya kalau bisa. Ya, karena Ramadan itu syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kalau bisa ya 1 bulan Ramadan hatam 1 kali, 1 hari satu juz kalau bisa. Bahkan Imam Syafi'i itu setiap Ramadan ya 1 harinya hatam 2 kali, malam 1 kali, siang 1 kali. Itu Imam Syafi'i, beda dengan Syafi'i. Malam 1 kali, siang 1 kali, sehingga totalnya selama Ramadan kalau 30 hari Imam Syafi'i khatam Quran 60 kali. Paling tidak selama Ramadan kalau kita masih belum bisa baca Quran misalnya, ya kita datang aja ke masjid ketika ada tadarusan. Mungkin kan di masjid-masjid mushola kalau Ramadan ini banyak tadarusul Quran. Kita datang aja, meskipun tidak ikut baca, paling enggak bagian ngentekno kolok. Kalau tidak bisa setiap kali hatam Quran kita tanya, udah hatam belum? Udah hatam, nanti malam hataman. Kita datang aja, ikut ikut serta amin ketika doa Quran dipanjatkan. Itu kita akan mendapatkan bagian meskipun kecil. Iki gak tau nang ngene masjid, gak tau nang mushola khatam teko. Padahal laler ae. Nek ambu amis teko. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian dianjurkan selama Ramadan kita memperbanyak amalan-amalan sunnah, sholat rawatib, sholat duha, sholat tasbih, ya kan, sholat awabin. Dan memperbanyak amalan-amalan soleh, amalan-amalan baik, sodako, silaturahim, mendatangi majelis ilmu, iktikaf, memakmurkan masjid, ya kan, menjaga hati, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga macam-macam agar supaya tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan suci Ramadan. Kemudian kalau bisa kita ijtihad, bersungguh-sungguh mendapatkan Lailatul Qadar lebih-lebih 10 hari terakhir. Karena potensi 10 hari terakhir itu sangat besar terjadinya Lailatul Qadar. Sehingga kalau bisa kita mengikuti Nabi. Nabi itu khairul anbiya wal mursalin, dijamin masuk surga. Begitupun kanjeng Nabi itu ketika 10 hari terakhir iktikaf di masjid tidak pulang-pulang. Kita belum ada jaminan masuk surga. 10 hari terakhir iktikaf di mall, jalan-jalan. Terus apa yang kita harapkan? Iktikaf di masjid. Tidak harus di Ampel, di masjid kita masing-masing. Karena masjid itu yang beda hanya 3, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Selain 3 ini sama. Saya kalau ke Ampel tidak iktikaf saya. Ngapain? Cari sarung. Ke Ampel tidak itikaf, ngapain? Cari makan atau ziarah ke Sunan Ampel. Kalau itikaf Ramadan nggak jadi itikaf. Di dalam masjid itu perempuan laki campur ya, rame begitu, cantik-cantik lagi. Akhirnya nggak jadi itikaf kita. Tolak begini. Lebih baik kita itikaf di masjid kita masing-masing, memakmurkan masjid kita masing-masing selama Ramadan. Lebih-lebih 10 hari terakhir. Begitu. Yang berikutnya, usahakan kita selama Ramadan yang kita konsumsi adalah makanan dan minuman yang halal. Ya. Al-Imam
Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitab Hadiyatis Shadiq, beliau mengatakan waftir alal halal ya talibal kamal. Wahai orang yang ingin kesempurnaan, selama berpuasa kalau bisa apa yang dikonsumsi harusnya dari makanan dan minuman yang halal. Dianjurkan juga selama Ramadan tausiah alal iyal, memberikan kelapangan terhadap keluarga kita yang biasanya makannya tahu tempe Ramadan ditingkatkan terong. Ya, lebih meningkat lah. Terong itu lebih meningkat apa lebih prosok. Ya sekali-kali daging, telur paling tidak, ya. Apalagi kalau kita diberi kelapangan rezeki, ya hendaknya kita membantu, memberi sedekah terhadap orang yang kekurangan. Karena barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudara muslimnya di bulan suci Ramadan, maka nanti di akhirat akan dipenuhi 1000 kebutuhannya. Kalau kita masuk masjid mau jamaah subuh itu, ada beberapa teman kita yang duduk di pojok, ini belum zuhur kok udah lemes, udah loyo kelihatannya. Itu biasanya kekurangan vitamin D, vitamin D. Nah ini mana yang loyo kekurangan vitamin D. Dan kalau kekurangan vitamin D, ya kita diberi kelapangan rezeki oleh Allah, kita kasih. Memang kadang-kadang gayanya menolak, ndak usah. Wah itu gaya aja, dipaksa, gak apa-apa, seweneng. Karena kebutuhan kita selama Ramadan itu meningkat, tidak seperti selain Ramadan. Meskipun ya kita makan sesederhana mungkin, tetap meningkat. Karena apa? Pertama, kalau berbuka itu mesti makanannya yang fresh. Nggak mungkin makanan kemarin diinget, bukan, nggak mungkin. Meskipun hanya tahu tempe, tapi maunya yang fresh. Belum lagi kebutuhan yang lain, kebutuhan minum, kebutuhan kurma. Yang biasa nggak makan kurma, kalau Ramadan beli kurma. Itu kan kebutuhan yang tidak terduga. Keampel nggak mau milih kurma yang biasa. Kalau milih kurma yang kayak curo itu ya mungkin nggak sebegitu mahal. Tapi yang dipilih itu kurma yang besar itu, ya kan, yang majol itu, yang harganya sampai ratusan ribu. Ya udah, gajiannya habis itu beli kurma dengan alasan nanti kan ada rezeki Ramadan. Iya. Tapi kalau nggak kita manage dengan baik, ya akhirnya ya tadi kekurangan vitamin D. Kemudian tarkul lahwi wal musatama. Selama bulan suci Ramadan hendaknya kita meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya. Dan juga meninggalkan ucapan omongan kotor. Sehingga apabila ada orang yang mencaci maki kepada kita, kita ingatkan diri kita, inni shaimun, sabar, aku dalam keadaan puasa. Jangan sampai terpancing emosi sehingga menghilangkan pahala puasa kita. Ya, mudah-mudahan ini jadi keterangan yang manfaat dan berkah, dan mudah-mudahan kita diberi panjang umur, sehat walafiat, banyak rezeki, halal dan berkah, dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan, yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.